Oh my yellow, kalian pernah lihat kondisi bayi seperti ini? Sebenarnya, apa ya yang terjadi pada bayi itu? Oh, ini namanya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Kalian semua pasti udah pada kenal dong sama Laskar 19. Daripada kelamaan, yuk langsung kita mulai ke penjelasan materi. Lalu, apa sih pengertian dari Icterus neonatorum itu? Icterus neonatorum merupakan indikasi klinis pada bayi baru lahir di mana akan terjadi pemulihan kulit, konjungtiva, dan sklera akibat kenaikan kadar total bilirubin serum. Jenis yang pertama yakni ikterus fisiologis, yakni ikterus yang terjadi pada bayi dengan bobot badan lahir yang rendah. Ikterus patologis yaitu ikterus yang terlihat setelah 24 jam pertama kelahiran dengan peningkatan bilirubin serum. Berikutnya ada ikterus yang merupakan kondisi ikterus berat dengan adanya gumpalan bilirubin pada ganglia basalis. Selanjutnya adalah ikterus obstruktif, yaitu penyumbatan pendistribusian empedu yang menyebabkan tingginya kadar bilirubin. Etiologi ikterus disebabkan oleh beberapa faktor, yakni hematoma memar, keratiosis kongenital, dan golongan darah ibu dan bayi tidak sesuai. Golongan darah yang tidak sesuai dapat menyebabkan reaksi isoimun berupa hemolisis yang terjadi apabila antibodi anti-A dan anti-B pada ibu dengan golongan darah O, A, atau B melewati plasenta dan mensensitisasi sel darah merah dengan antigen A, B, atau AB pada janin. Inkompatibilitas ABO adalah salah satu penyebab penyakit hemolitik pada bayi baru lahir yang merupakan faktor risiko tersering pada kejadian ikterus. Bayi baru lahir akan memproduksi bilirubin 8-10 mg per kilogram berat badan per hari, sedangkan orang dewasa sekitar 3-4 mg per kilogram berat badan per hari. Pada bayi baru lahir, 75% produksi bilirubin berasal dari katabolisme hemoglobin. Bilirubin yang meningkat pada bayi baru lahir disebabkan peningkatan penghancuran eritrosit, memeningnya umur eritrosit, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. Masa hidup eritrosit bayi lebih pendek yaitu 70-90 hari dibandingkan dengan orang dewasa yaitu 120 hari. Itulah mengapa peningkatan bilirubin dapat terjadi. Tanda dari ikterus neonatorum meliputi kulit bayi berwarna kuning hingga jingga, bayi terlihat lemah, bayi kejang, serta urin dan tinja bayi berwarna gelap. Kemudian, gejala ikterus neonatorum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gejala akut, contohnya bayi tidak mau minum dan hipotoni. Yang kedua, gejala kronik, contohnya tangisan bayi yang melengking. Komplikasi ikterus neonatorum yang pertama yaitu sepsis yang menyebabkan komplikasi pada ginjal, paru-paru, otak, dan jantung, bahkan menyebabkan kematian. Kronik ikterus merupakan komplikasi parah dengan gejala cerebral palsy, tuli nada tinggi, paralisis, dispasial dental yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Nah, komplikasi ikterus neonatorum lainnya adalah encephalopati bilirubin, yaitu masukkan bilirubin ke dalam otak. Selain itu ada juga asfiksia dan juga sepal hematom. Pengobatan ikterus neonatorum dengan jari telunjuk yang ditekankan pada tulang yang menonjol, tulang hidup, dan dua terapi yaitu transfusi tukar atau osteoptim. Atau terapi dengan sinar matahari, yaitu dengan cara menjemur si bayi di bawah sinar matahari pada pukul 8-10 pagi dengan durasi 15-20 menit. Untuk penderita ikterus ialah dengan melakukan fototerapi blueprint yang berfungsi untuk menurunkan kadar bilirubin. Cara pencegahan ikterus neonatorum yang pertama adalah menjemur bayi selama setengah jam dengan posisi yang berbeda. Yang kedua yaitu melarang ibu hamil mengonsumsi obat yang bisa membahayakan janinnya. Yang ketiga, mempercepat metabolisme dan pengeluaran bilirubin dengan early breastfeeding. Kali ini aku akan menjelaskan tentang penanganan dari bayi kuning atau jaundice.
Penanganan yang pertama adalah fototerapi. Fototerapi sendiri adalah metode yang menggunakan cahaya khusus yang dipaparkan kepada bayi sehingga bilirubin hancur dan mudah dikeluarkan melalui urin atau tinja. Yang kedua adalah pemberian suntikan imunoglobulin yang diberikan khusus kepada bayi yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan ibunya. Teknik selanjutnya akan digunakan adalah teknik transfusi darah, yaitu di mana darah si bayi akan diganti atau ditambahkan dengan darah yang lebih sehat atau darah yang lebih bersih. Dan kemudian, jika kondisi bayi tidak tambah parah, maka dokter akan menyarankan untuk dilakukan perawatan mandiri di rumah dengan cara menjemur bayi dan memberikan ASI yang cukup. See you.